Halo semuanya, hari ini kita bakal langsung ngebahas sebuah konsep yang jujur aja, bener-bener nentuin arah hidup kita. Bukan cuma secara psikologis, tapi juga spiritual. Judulnya, Teman Perjalanan. Hidup ini kan pada dasarnya ibarat satu perjalanan panjang ya. Nah, siapa yang kamu pilih buat nemenin kamu jalan tuh bukan cuma soal kebetulan asik diajak nongkrong aja loh. Justru, ini ada salah satu keputusan paling krusial yang pernah kamu buat dalam hidup. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh dengerin pertanyaan simpel ini. Beneran ya, coba berhenti sebentar dan bayangin wajah-wajah orang yang paling sering ngabisin waktu bareng kamu belakangan ini. Siapa sih yang sering banget kamu ajak ke chat? Atau siapa yang pertama kali kamu hubungin kalau lagi seneng banget? Atau pas lagi bener-bener hancur? Pertanyaannya, apakah mereka ini ngebawa kamu ke arah yang lebih positif? Atau justru sebaliknya? Coba simpen dulu wajah-wajah mereka di pikiran kamu ya, karena percaya nggak percaya, lingkaran pertemanan inilah yang pada akhirnya ngebentuk siapa diri kamu sebenarnya. Masuk ke bagian pertama nih, analogi teman perjalanan. Kita bakal ngebandingin antara penjual minyak wangi sama pandai besi. Ada sebuah analogi super epik dan klasik dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah tuh ngasih perumpamaan yang visual banget. Coba bayangin, kamu lagi di posisi ini. Di sebelah kiri, kamu temenan sama penjual minyak wangi. Berada di dekat dia, ya minimal kamu kecipratan wangi parfumnya. Atau malah kamu dikasih gratis kan? Intinya kamu pulang bawa aura positif dan harum. Nah, di sebelah kanan, pandai besi. Kalau kamu berdiri terlalu dekat sama tukang tempa besi, risikonya baju kamu bisa bolong kena percikan api. Atau paling nggak, kamu pasti pulang bau asap sangit. Dan tahu nggak apa yang menarik? Nggak ada yang namanya zona netral di sini. Lingkungan kamu itu pasti ngubah kamu, entah jadi wangi atau jadi bau asap. Terus pertanyaannya, masuk ke bagian kedua. Gimana sih karakteristik teman yang baik itu? Gimana cara kita ngenalin sahabat yang sejati? Kan masalahnya di dunia nyata nggak ada tuh orang jalan-jalan pakai papan nama, "Halo, saya si penjual minyak wangi," gitu kan? Jadi cirinya apa dong? Pertama, dia itu amanah. Teman sejati itu ibarat berangkas yang paling aman buat rahasia kamu. Mereka nggak bakal nusuk dari belakang pas kamu nggak ada. Kedua, mereka itu aktif ngajak ke hal-hal positif. Bukan cuma yang diam aja ngikutin arus, tapi bener-bener jadi motor penggerak buat kebaikan kamu. Dan yang ketiga, mereka ini proaktif jaga silaturahmi. Hubungan kalian tuh nggak gampang putus cuma gara-gara ego atau berantem-berantem kecil yang sepele. Ini pengingat yang penting banget sih. Apalagi di zaman sekarang yang kadang banyak interaksi itu kerasa, ya dangkal banget. Persahabatan sejati itu butuh akar yang kuat banget. Maksudnya gini, sahabat beneran itu bukan yes man yang cuma ada pas kamu lagi sukses aja. Mereka juga nggak bakal terus-terusan muji kamu pakai basa-basi kosong cuma biar kamu senang sesaat atau karena ada maunya aja. Persahabatan sejati itu benar-benar dibangun murni di atas ketulusan. Lanjut ke bagian ketiga, manfaat harum dari teman sejati. Coba kita lihat gimana persisnya kebaikan itu bisa nular ke kita. Jadi apa sih bentuk nyata dari keharuman penjual minyak wangi tadi? Poin itunya tuh ini. Kebaikan itu nular, literally. Sama kayak kamu nggak usah maksa nyium wangi parfum kalau lagi di toko parfum, kamu juga nggak perlu maksa diri jadi orang baik kalau di sekeliling kamu orang baik semua. Otomatis tuh, sikap, kebiasaan, mindset mereka bakal nempel ke kamu secara organik. Dan yang paling ultimate, mereka berfungsi sebagai cermin. Pas kamu lagi salah arah, mereka nggak bakal cuma nontonin kamu jatuh. Mereka bakal negur dan narik kamu balik ke jalan yang benar. Dan tahu nggak sih, keharuman ini tuh nyambung sampai ke level yang benar-benar spiritual dan nggak kelihatan mata. Di hadis riwayat Muslim, ada satu realitas persahabatan yang mind-blowing banget. Kalau ikatan kalian udah kuat, teman kamu ini diam-diam bakal doain yang baik-baik buat kamu di belakang kamu. Pas dia ngelakuin itu, tebak siapa yang nge-backup? Malaikat. Iya, ada malaikat di sisi mereka yang ngaminkan doa itu dan malah doain balik buat mereka. Jadi ini semacam pertukaran energi positif tingkat tinggi yang secara harfiah disupport sama malaikat. Keren banget kan? Nah, di bagian keempat ini, levelnya makin tinggi lagi. Syafaat di hari kiamat. Ini soal manfaat abadi. Dampak pertemanan itu ternyata nggak berhenti pas kita tutup usia loh. Taruhannya jauh lebih besar. Kayak yang dibilang di Ma'alimut Tanzil, orang-orang beriman yang jadi circle pertemanan kamu sekarang, nanti di akhirat itu bisa jadi syafaat atau penolong kamu di hari perhitungan. Coba bayangin deh, di saat seseorang lagi benar-benar butuh pertolongan di kehidupan setelah mati, sahabat sejatinya ini bisa narik dia ke tempat yang lebih baik. Wah, punya teman yang benar tuh beneran investasi abadi sih. Tapi tunggu dulu, di bagian kelima ini kita mau bahas sebaliknya, percikan api dari teman yang buruk. Kita lihat bahayanya si pandai besi.
Mengingat betapa berharganya teman yang baik, kita juga harus berani melek sama bahayanya teman yang buruk ya. Syekh Hasadi ngasih warning yang keras banget di sini. Berteman sama orang yang bawa energi negatif, itu bahayanya bukan isapan jempol belaka. Sama persis kayak percikan api yang loncat terus ngebakar baju kita tadi, keburukan mereka itu pelan-pelan bakal ngerembet dan kerugiin segala aspek hidup kamu. Mulai dari karir, ketenangan batin, urusan spiritual, sampai moralitas kamu. Ini tuh proses pengeroposan karakter yang pelan, tapi pasti. Jangan sampai lengah deh. Dan puncaknya ada di bagian ke-6, penyesalan di akhirat. Ini konsekuensi paling akhir yang nggak bisa direvisi lagi. Apa jadinya kalau kita cuek aja sama percikan api tadi dan tetap nekat nongkrong di ruangan penuh asap sama orang-orang yang salah? Nah, di surah Al-Furqan, Al-Quran ngasih gambaran yang, aduh jujur ini tragis banget. Ada momen penyesalan fisik yang luar biasa hebat, di mana seseorang sampai ngegigit tangannya sendiri saking nyeselnya. Kenapa coba? Karena pas semuanya udah bener-bener telat, dia baru sadar kalau teman akrabnya ini yang justru narik dia menjauh dari kebenaran. Ini tuh beneran jeritan penyesalan tanpa akhir, murni cuma karena salah milih teman perjalanan. So, sekarang kita balik lagi ke kamu di momen ini saat kamu masih punya kendali penuh atas hidup kamu. Ingat nggak wajah-wajah yang kamu bayangin di awal banget tadi? Coba tanya ke diri kamu sendiri seobjektif mungkin. Apakah mereka ini ngasih kamu keharuman parfum yang positif? Atau jangan-jangan tanpa kamu sadari baju kamu pelan-pelan lagi kebakar gara-gara percikan api si pandai besi? Pesan saya cuma satu, jangan nunggu sampai penyesalan itu datang. Evaluasi circle pertemanan kamu hari ini juga. Pastiin orang-orang yang jalan bareng kamu sekarang adalah mereka yang nuntun kamu ke tempat yang terang benderang. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita, dan sampai jumpa di Explainer seru kita berikutnya.